Halo, ketemu lagi di channel Rian Ferdian. Kali ini ada yang spesial banget bintang tamunya, bukan TKW biasa. Gimana, kepo? Kita langsung simak wawancaranya. Wanita yang menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian. Kali ini gayanya gaya-gaya interview ya. Agak-agak formal sedikit karena apa ya? Bintang tamunya kali ini spesial banget karena beliau ini selain ke Taiwan bekerja, juga sebagai mahasiswa sudah tamat, terus juga sebagai penulis. Oke, kita langsung perkenalkan bintang tamunya. Monggo. Halo. Halo. Kesana aja. Mas Rian dan teman-temanku semuanya, atau sobat rekan BMI semuanya yang ada di Taiwan. Nama saya Eti Nurhalimah. Saya menggunakan Facebook dan nama pena Eti Dialova, dan kayaknya berapa lama di sini nggak perlu disebutkan ya. Iya. Rahasia sama dengan aku. Terus, yang penting udah lama, udah senior. Terus, Desember tahun 2020 saya barusan menyelesaikan pendidikan di Universitas Terbuka Taiwan, jurusan sastra Inggris, Sastra Inggris. Dengan gelar sarjana sastra. Sarjana sastra Inggris ya? Ya, selamat. Sastra. Selamat dulu, selamat. Jadi teman-teman, ini inspirasi buat teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman semua berminat melanjutkan pendidikan, bisa sambil kerja sambil kuliah ya. Karena semua sistemnya online. Cuma ada satu semester itu tatap muka berapa kali? Dulu ya, sebelum pandemi. Sebelum pandemi nih. Dulu kan sebelum pandemi ada tatap mukanya. Dan itu kayak kita dapat value bahwa ya kita mahasiswa nih gitu. Ya. Gregetnya gitu. Jadi ada tatap muka 2 kali apa 4 kali ya? 2 kali 4 tatap muka, kelas tatap muka itu dalam 1 semester. Terus gitu. ujian. Terus baru ujian 2 kali. Itu berturut-turut, jadi minggu ini dan minggu depannya. Jadi kalau misalnya mau mengambil kelas atau lanjutkan, nanti harus pinter-pinter izinnya ya, kalau mau ujian. Terus pengalamannya nih Kak Eti sebagai mahasiswa dulu. Oke, pengalaman mahasiswa banyak susahnya kalau nggak salah. Susahnya? Kenapa susahnya? Ya karena di dalam kehidupan ini selama bekerja nih, saya juga di sektor informal kan, otomatis terkait dengan pekerjaan kita sebagai pekerja untuk menjaga orang tua dan nenek yang sejak itu udah sepuh Mas, udah 98 tahun. Wah, udah pikun-pikun gimana belum, gitu ya? Belum. Nah, itu jadi mungkin ya karena beliau juga dulunya zaman masa kependudukan Jepang dan semua keluarganya di situ juga pendidikan, anaknya Jaksa Agung Tinggi Taiwan. Jadi dari lingkungan itu kayak terpacu saya untuk pendidikan itu sangat perlu. Gitu. Terus mendukung berarti ya? Enggak. Kok malah enggak? Jadi pertama berarti kalau enggak berarti enggak mau pekerjaannya pintar. Enggak, karena begini, banyak orang Taiwan itu yang berpikir bahwa kuliah itu kayak kuliah reguler. Jadi karena nanti makan waktu gitu ya, mengganggu kerja. Jadi nggak mendukung. Jadi nggak diizinkan buat kuliah, tapi beliau tahu saya suka membaca. Jadi ya saya tuh banyak buku kan, numpuk-numpuk itu di kamar gitu. Jadi ketika saya pegang buku berarti saya lagi membaca, dan beliau udah nggak care gitu, udah nggak peduli kamu ngapain ya, kamu sama buku-buku kamu. Nggak taunya kuliah gitu ya. Dan alhamdulillah setelah 4 tahun perjuangan lulus, dan saat ini juga sedang melanjutkan pendidikan pasca sarjana di Institut Agama Islam Lampung. Wow, keren kan? Jadi nanti tahun kedua itu ya penyelesaiannya ya. Jadi kedua, nanti S2.
gelarnya tuh. Gelarnya apa? Sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Master Master pendidikan. Buat teman-teman jangan putus asa kalau dulu di Indonesianya nggak sempat kuliah, jangan kecil hati. Iya. Di sini masih bisa kok sambil kerja. Karena dulu zaman saya lulus SMK nih, saya kan dapat beasiswa. Ya. Dan itu ketika saya dapat surat letter of invitation itu bapak saya ngomong katanya, "Dok, awakmu kuliah terus biaya adik-adik kepiye gitu." Jadi itu kayak saya tuh bener-bener kayak ada rasa kecewa juga gitu ya, karena yang lain itu mau dapat beasiswa itu susah loh Pak gitu. Aku tuh dapat beasiswa nggak boleh diambil gitu, tapi aku lihat lagi memang kondisi ekonomiku yang sudah yang buruk ya, buat makan aja susah, jadi nggak mungkin kuliah. Akhirnya aku putus impianku gitu, dan aku tuh nggak pernah nyangka ya mungkin memang jalannya Allah Subhanahu Wa Taala di sini yang malah aku bisa menyelesaikan pendidikan dan beranjak ke S2. Alhamdulillah. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan ya. Oh iya, pasti. Pokoknya ada hikmahnya. Terus itu sebagai mahasiswa. Sekarang pengalamannya kayak ini sebagai TKI atau PMI gimana? PMI ya, ya sama sih. Ketika orang mendengar image PMI itu bahwa buruh, Ya, gitu ya, ya, buruh ya, ya. gitu. Tetapi, Buruh dan nggak bisa apa-apa gitu ya. Buruh dan nggak bisa apa-apa gitu. Tapi, nah di sini tuh kayak sebuah kayak apa ya, tugas saya, atau sebenarnya bukan tugas saya sih, tugas kita semua itu membawa nama Indonesia menjadi lebih baik gitu. Jadi meskipun sebagai pekerja migran, kita harus menunjukkan bahwa kita punya value, kita punya skill, dan kita juga ingin mengupgrade pengetahuan kita dengan belajar. Dan karena Taiwan itu negara tercepat kedua internet dari Singapura, jadi dengan menggunakan internet itu kita bisa mengakses apapun melalui daring kan, tanpa lemot. Tanpa lemot, tanpa emosi 5G jadinya. Iya 5G, kita aja yang teknologinya udah kemana, kita masih kemana gitu. Terus nih kayak Tia, sekarang tadi udah pengalamannya sebagai mahasiswa UT, sebagai PMI. Sekarang satu lagi nih yang kalian harus tiru ya, harus teladani. Udah sesibuk itu, beliau ini masih sempat menulis cerpen atau segala macam ya. Selain cerpen juga ada apa lagi? Yang belum aku news garap, juga ya, berita. Novel yang belum, dan target ya. Target ya. Iya, masih target semoga tercapai. Gitu. Karena kalau novel kan emang dari si tokoh itu dari kecil sampai dewasa nanti kan jadi banyak. Ya, itu dari kalau nulis sih, saya tuh awal dari penulis Facebook. Penulis Facebook. Dulu, kita kenal belum ini ya? Kita masih kenal. Dulu kita kenal udah lama, kayak ini tak kasih bocoran ya. Pertama yang aku baca tuh bukunya Mas Rian kan? Nah kan, terima kasih kehormatan. Terus saya kasih bocoran, kayak ini dulu penampilannya nggak seperti ini, tapi apa ya, masih apa ya, trendy gimana ya? Enggak, kalau di sini alay Korean tapi alay gitu ya, dikuncung 2 gitu. Aku masih hafal. Berlahan menjadi seperti ini pembawaannya karena memang pergaulan dan pengalaman ya. Nah buat teman-teman semuanya, ini 3 pengalaman IT ini perlu dicontoh. Sekarang gimana? Pertanyaannya adalah gimana cara membagi waktunya. Jadi 3 kegiatan selain kerjaan utama. 3 kerjaan jadi 1, gimana mengajar caranya? Juga loh. Oh mengajar juga, masih ditambah lagi, berarti 4. Mengajar. Bagi waktunya gimana? Pertanyaannya tuh. Sebenarnya saya bersyukur karena jomblo. Nah, yang jomblo harus bersyukur. Yang jomblo harus bersyukur karena masih diberi waktu panjang. Panjang. Kita untuk berkreasi. Nggak ada yang mengganggu. Nggak ada yang, Beb lagi ngapain? Nah. Beb, ibu kita jalan yuk, nggak ada. Udah makan belum? Harus ini ya, harus lapor. Nggak ada yang nggak ada yang minta diperhatiin gitu. Karena saya tuh tinggal cuma 2 orang sama majikan nenek gitu ya. Berarti bertiga. Bertiga gitu. Jadi di sela-sela waktu rehat biasanya saya tuh kayak mulai menulis note tentang apa ya, karya apa yang mau saya buat. Oh jadi garis besarnya dulu gitu ya. Misalnya kadang sambil nyapu itu aku udah mikir, ini tugas aku nulis di tim nih, aku harus bikin news ini kayak blogging nih, aku nanti bikin konten kreator ini. Oh iya, aku udah lama nih nggak nulis di Republika, aku mau bikin cerpen ini, ada lomba ini nih, aku mau buat. Kayaknya tuh banyak banget. Nah dari situ kita mulai kumpulin tuh satu-satu gitu, kayak oke, nanti ketika news aku mau buat yang ini, terus ketika cerpen aku mau buat yang ini. Jadi kayak kita seperti itu, dan satu hal aku selalu menulis jadwal. Oh jadi di jadwal jam berapa
Atau jadwal ini target kegiatan menulisnya. Jadi jam ini deadline-nya ini dulu tema-tema gitu ya. Lomba misalnya lomba ini deadline-nya ini, lomba ini deadline-nya ini. Harus ini aku tempel di depan gue, jadi setiap aku ngisi iya belum gitu. Jadi kayak ada yang reminder ke aku gitu, ada yang ngingetin gitu. Sekarang kalau misalnya itu kan ada apa tadi news kayak gitu kan udah kita bisa lihat dari informasi, kita mengembangkan ide. Sekarang tanyaannya kalau dari cerpen-cerpen itu idenya dari mana? Kombinasi pengalaman pribadi dan kayak gitu ya. Tapi yang paling sedih kalau aku pas nulis kayak tentang cinta gitu banyak, Mbak, ini experience by yourself ya. Tuhan. Banyaknya begitu, padahal enggak juga ya. Juga kadang kan kita banyak temen gitu ya, kadang apalagi saya juga aktif di organisasi, kadang teman-teman curhat terus sedikit aku ambil gitu, tapi dengan nama yang aku samarkan. Tapi kita bukannya mengambil terus mau mengekspor masalah dia, bukan, tapi mengambil sesuatu yang bisa kita petik hikmahnya di dalam sebuah cerita tersebut. Karena bagi saya pribadi, tulisan itu adalah amal jariah yang kita sebarkan. Ketika saya sudah tiada, maka tulisan itu masih dibaca. Jadi jangan main-main sama karya. Ya, yang buruk akan tetap berjalan juga dosanya ya. Jadi teman-teman nih, keren kan ya. Sekarang pertanyaanku satu lagi. Suka dukanya jadi penulis? Suka dukanya jadi penulis karena dari awal guru motivasi saya tuh bilang penulis itu harus sabar. Sabar dalam mengemas ide, sabar dalam menulisnya, sabar dalam ketika kita memasukkan tulisan itu ke redaksi harus nunggu antrian panjang. Bener banget. Satu hal lagi, sabar juga dapat royalti. Nah itu dia, kalau udah dapat royalti dari tambah sabar ya. Sabar gitu, karena aku juga dari nulis ini kan juga ada yang diangkat jadi film tuh. Jadi masih dapat honorar dari film tersebut. Royalti lah ya. Film itu bisa ditonton di mana sih? Film itu kan dulu Februari 2020 kan terbitnya di PTS kalau nggak salah channel 13 Taiwan. Terus sempat juga bisa diakses di Indonesia, tapi kalau sekarang khusus di Taiwan di laman pts.com. Oh, tapi nggak tayang di YouTube? Maksudnya yang punya channel? Nggak di YouTube, jadi di website mereka. Website. Itu mereka nggak boleh ambil. Maksudnya waktu aku pernah dibedahkan di dalam sebuah acara gitu juga, aku mau ngambil nggak boleh. Karena udah dibeli mereka juga. Ya, itu hak mereka ya. Hak mereka mau boleh kita download atau enggak. Oke, sekarang nih pertanyaannya ini pasti bikin teman-teman penasaran ya. Dari menulis nih, honor tertinggi atau hadiah tertinggi berapa? Ada kepo kan? Ada yang nominalnya 5,000,000. Nah, 50 juta ada. Jadi jangan sepelekan kalau misalnya kalian suka menulis. Jangan sepelekan ya. Kembangkan terus. Terus kalau misalnya mau mengembangkan nih punya bakat menulis, Kak Eti itu ada saran nggak sih di mana dan kemana gitu? Menurut saya menulis itu dikembangkan dengan menulis. Jadi jangan bilang aku tuh suka nulis tapi aku nggak berani nulis, aku takut kalau salah, aku nggak punya ide ya. That is bullshit. Berarti bukan penulis. You will not improve in your skill. If you want to be better, then you have to write. Kalau kamu mau jadi penulis, maka menulislah. Okay. Jadi gunakan sosial media kamu, bisa Facebook, bisa diary, bisa apa tuh, ngeblog ya. Ngeblog juga, sekarang banyak banget blog-blog itu ya. Dan satu hal, kamu jangan pernah malu dikritik. Ya. Kadang kan kalau pas kita upload di Facebook itu kan kita akan dibantai dengan penulis senior kita, kritik, judulnya nggak tepat nih, gini. Wah udah, kamu harus sabar, kamu harus buktikan bahwa oke, ini sebagai reminder aku akan perbaiki lagi. Karena saya dulu kayak gitu, Mas Rian. Sebagai penyemangat ya. Iya, saya dulu kayak gitu. Biar kita ilmunya makin tambah. Udah dicaci maki, udah dikritik banyak, bukan caci maki ya, beda dengan caci maki. Udah dikritik sepedas apapun tetap semangat. Iya, dulu, dan sekarang hasilnya kerasa ya. Iya, dulu aku pernah punya guru, beliau tuh orang Jogja gini, kalau ngomong gue tak sakit kalau sapu lidi, tak sebelah. Tapi ketika itu aku tuh kangen sama beliau gitu, dan aku tuh kangen masa-masa itu saat aku tuh belajar bener-bener dari titik nol. Ya. Itu tuh nggak akan terulang lagi gitu. Karena sekarang tugasnya tuh justru saya yang mensupport teman-teman. Dia lagi wawancara. ntar dipotong. Lanjut. Karena
sekarang udah beda part lagi, karena di mana saya harus kasih support ke teman-teman untuk yang mulai ada bakat menulis, untuk mari kita rangkul gitu. Karena saya yakin di antara ratusan pekerja migran yang cuma hobinya TikTok, 26.000 juta ya? 260.000 malah. 260.000 pekerja migran Indonesia dan yang diantaranya suka TikTok segala macam itu masih akan ada rekan-rekan PKI atau PMI. PMI ya sekarang PMI. Nanti gua di demo orang lebih rekan-rekan PMI yang punya skill, punya semangat, karena aku pernah jadi juri di sebuah lomba gitu. PMI itu tidak hanya berlatar belakang tidak punya pengalaman dan iya benar. ada yang memang dari Indonesia, mereka memang punya basic pendidikan. Iya memang. Datang ke Taiwan karena memang ingin mencari biaya, terus untuk melanjutkan pendidikan lagi ada gitu. Jadi ada juga. Bagi saya ya, ketika orang mengatakan bahwa TKI itu low skill, maka dia tidak pernah tahu makna sebenarnya kehidupan TKI itu seperti apa. Iya benar. Karena TKI itu hanyalah batu loncatan. Ya batu loncatan juga ada. Nggak semuanya TKI itu maaf ya miskin atau nggak berpendidikan. Sebenarnya itu enggak. Saya juga udah banyak bergaul istilahnya ya sama orang-orang. Memang begitu. Buat saya sih gini, menjadi TKI itu bukan impian, tetapi sebuah batu loncatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ya. Amin. Keren kan? Oke, Kak Aiti, terima kasih pengalaman-pengalamannya. Sekarang ini pesan-pesan untuk teman-teman dah. Yang lebih detail pesannya agar mereka bisa termotivasi. Oke, teman-teman semuanya, kita sama-sama memiliki waktu 24 jam, kita sama-sama memiliki waktu 30 hari dalam 1 bulan dan 7 hari dalam 1 minggu. Sebenarnya orang yang sukses itu bukan orang yang lebih ataupun lebih pintar, tetapi mereka orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Nah, buat teman-teman jangan pernah ragu untuk mengambil libur ya. Jangan bilang, gue nggak mau libur nih karena Taiwan tikungannya tajam. Ya. Banyak apa namanya? Kalau laki-laki apa sih, garangan? Garangan. Gitu. Jangan pernah memiliki perspektif demikian gitu. Jadi kamu datang ke Taiwan, kamu harus mengambil hal-hal yang positif dari Taiwan dan belajarlah banyak dari Taiwan supaya menjadi bekal nanti ketika pulang ke tanah air. Oke, sip ya buat teman-teman. Itu dia tips dari Kak Eti. Aku pengennya Kak Eti aja ya, biar. Soalnya aku kan punya anak, jadi biar kalau misalnya aku lebih tua kan biar manggilnya juga jangan apa kalau orang Jawa bilang jarak gitu loh. Jadi dibiasakan begitu. Oke, Kak Eti terima kasih dan semoga nanti segera menyelesaikan pendidikan S2-nya di Lampung. Amin. Terima kasih, sukses selalu. Sukses juga buat Mas Trian dan happy birthday nih. Iya. Masih lagi ulang tahun, guys. Oke, terima kasih. Ya udah teman-teman semuanya, kita lanjut wawancara untuk teman-teman PMI yang lain yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jangan lupa gambar loncengnya di klik biar setiap ada informasi terbaru kalian langsung dapat notifikasi.